أما بعد اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا ووسطه نجاحا وآخره فلاحا. Puji syukur panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh barokah ini, di sela-sela untuk memperpanjang suasana aur atau itikaf di pekan pertama, ada kajian syuruk yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Mujahid Al-Islami. Alhamdulillah, beliau sudah menyiapkan temanya, Kama tadinu tudanu. Kama tadinu tudanu, sebagaimana engkau berbuat seperti itu pula engkau dibalas. Mudah-mudahan selama di tempat yang mulai ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan nilai-nilai itikaf. Insyaallah Subhanahu wa taala memperpanjang suasana itikaf, ada kajian, mudah-mudahan mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Perlu ketahui, kita ada berita duka dari RT 01, yaitu jemaah aktif juga. Ketika berjamaah beliau subuh dengan keluarganya suka berjalan, artinya rutas aktif saat Bapak Awik ya, di RT 01 tadi malam meninggal. Kemarin saat meninggalnya, tapi hari ini belum dimandikan, belum, artinya nanti disolatkan di sini. Saya mohon doa ya semuanya, mudah-mudahan kebaikan Bapak Awik ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ridho dan Allah terima amalnya, amin. Dan mudah-mudahan keluarga yang tinggalkan mendapatkan kesabaran Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fan. Saat nanti disudahi kajian ini sampai jam 6:05 saja. Atau Ustaz nanti dikasih dikasih waktu untuk jamaah yang bagi punya bersoalan tentang kajian-kajian atau mendapatkan pengalaman-pengalaman, silakan untuk ditanyakan. Baik Ustaz, untuk kita awali pada pagi hari ini kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Kepada Al-Mukarram Ustaz Mujahid dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita mengawali kehidupan kita dengan beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah sampai waktu syuruk tiba. Mudah-mudahan duduk dan hadirnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa menjadi pemberat timbangan amal baik kita nanti yaumul qiyamah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau
sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi hari ini adalah kama tadinu tudanu. Sebagaimana engkau berbuat, seperti itu pula engkau dibalas. Ya. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, seperti itu pula kau akan diperlakukan. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Darda. Ya. Sahabat Nabi namanya Abu Darda. Abu Darda ini asli penduduk Madinah, asli kaum Ansor. Ketika Salman Al-Farisi, Salman yang dari Persia itu datang ke Madinah karena masih remaja, masih muda, maka Salman dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abu Darda. Jadi Salman itu dari Persia, Al-Faris, datang ke Madinah, oleh Nabi dipersaudarakan dengan Abu Darda. Nah, satu ketika Salman ini ingin melamar gadis Madinah. Dia jatuh cinta sama gadis Madinah, kemudian dia bilang kepada Abu Darda, sahabatnya, wahai Abu Darda, saya mau melamar gadis Madinah, tapi bahasa saya itu kurang bagus, bahasa Arabnya, karena dia dari Persia. Tolonglah kau yang jadi juru bicara. Oke, siap, kata Abu Darda. Berangkat mereka berdua, bawa bawaan, bawa macem-macem lah. Juru bicaranya Abu Darda. Kami datang dalam rangka melamar putri bapak dan sebagainya. Kata bapaknya, yaudah kita tunggu jawaban putri saya. Maka putrinya memberikan jawaban. Kalau yang melamar saya Salman Al-Farisi, saya belum siap. Tapi kalau yang melamar saya adalah Abu Darda, saya siap. Ya. Akhirnya Abu Darda, Salman bilang, yaudah kalau gitu, bawaan semuanya ini saya serahkan kepada Abu Darda, menikahlah kalian. Dan akhirnya menikah. Abu Darda itu menikah dengan gadis tersebut, ya. Tapi tetap bersahabat dengan Salman Al-Farisi, ya, tetap bersahabat. Nah, ini pelajaran. Bapak kalau mau ngelamar siapapun jangan ngajak-ngajakin saya gitu ya. Takutnya belok gitu ya. Inilah kisah tentang persahabatan Abu Darda dan Salman Al-Farisi, di mana mereka hanya ada satu kepentingan, yakni kepentingannya adalah li'i'la'i kalimatillah, menegakkan kalimat Allah, sehingga mereka tidak terpisah walaupun hanya karena masalah cinta segitiga. Ya, Abu Darda, jadi namanya Abu Darda, bukan Emil Darda Pak ya. Kalau Emil Darda mah suaminya Arumi Baksin ya. Ini Abu Darda. Nah, Abu Darda ini terkenal dengan kata-katanya. Ya, an Abi Kilabah qala Abu Darda radhiyallahu anhu, kun kama syi'ta kama tadinu tudanu. Ya. Kata Abu Darda, kun kama syi'ta, berbuatlah sesukamu, kama tadinu tudanu, sebagaimana engkau berbuat, seperti itu pula engkau dibalas. Sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, maka seperti itu pula kau akan diperlakukan. Kata-kata Abu Darda ini diabadikan dalam kitab Az-Zuhud miliknya Imam Ahmad bin Hanbal, halaman 765. Ya. Kalimat di atas, jadi kalimat yang diucapkan oleh Abu Darda, itu diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Az-Zuhudnya Imam Ahmad dari Abu Kilabah dari Abu Darda secara mauquf. Jadi ini kalau disebut hadis, judulnya hadis mauquf. Mauquf itu artinya terhenti. Jadi hadis ini hanya terhenti sampai pada sahabat, tidak nyambung kepada Nabi, hanya terhenti sampai sahabat, makanya disebut mauquf, terhenti. Kalau hadis itu nyambung kepada Nabi, itu disebutnya hadis marfu'. Marfu' itu nyambung kepada Rasulullah.
Maka kalau sebagian orang menyebut apa yang disebut oleh Abu Darda ini, sebagian orang menyebutnya hadis. Tapi sebenarnya lebih tepatnya tidak disebut hadis. Lebih tepatnya disebut atharus sahabah, jejak para sahabat. Tapi ada sebagian bilang hadis, tapi sebenarnya bukan hadis. Dia adalah jejak atau kata-kata yang diucapkan oleh Abu Darda. Karena mauquf itu terhenti setelah ditelusuri, ternyata terhentinya sampai di Abu Darda. Berarti yang mengucapkan adalah Abu Darda, bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalimat kama tadi nutudan itu biasanya dipertemukan dengan kalimat yang lain, pepatah Arab yang lain. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan perbuatan buruk itu akan setimpal dengan perbuatan buruknya. Jadi biasanya digabungkan tuh, kama tadi nutudan wal jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, seperti itu pula kau akan diperlakukan. Dan balasan perbuatan buruk akan setimpal dengan perbuatan buruknya. Dua kalimat di atas adalah penjelasan tentang hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Ya, walaupun tidak selalu begitu. Ada orang berbuat jahat, kemudian dia bertobat, mohon ampun kepada Allah, dan dia meminta maaf kepada orang yang dijahatinya, dan dia mengembalikan hak-hak orang yang dijahatinya. Maka bisa jadi dia tidak dihukum oleh Allah, tidak dibalas dengan balasan yang buruk. Tapi kalau ada orang berbuat jahat, dia tidak bertobat, tidak juga minta maaf kepada yang dijahati, tidak pula mengembalikan hak-haknya, maka bisa jadi Allah akan mengadabnya, membalasnya sesuai dengan perbuatannya. Nah, kemudian biasanya dua kalimat di atas juga disambung dengan kata-kata wala yadlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak mendolimi siapapun ketika membalaskan dendam orang-orang yang teraniaya. Ya. Jadi kemudian kalimat itu digabungkan menjadi satu. Kama tadinu tudanu wal jaza'u min jinsil amal wala yadlimu rabbuka ahada. Sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, maka seperti itu pula kau akan diperlakukan. Wal jaza'u min jinsil amal, dan balasan perbuatan buruk akan setimpal dengan perbuatan buruknya. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak mendolimi siapapun ketika membalaskan dendam orang yang teraniaya. Maka setiap kezaliman akan menemukan jalan pulangnya, yakni kebinasaan dan kehancuran. Ya. Jadi yang namanya kezaliman, kalau dia tidak berhenti, tidak bertobat, jalan pulangnya ya kehancuran dan kebinasaan. Fir'aun kurang apa Fir'aun? Ditenggelamkan oleh Allah. Namrud kurang apa? Dibinasakan oleh Allah. Dan banyak yang punya kuasa, punya kekayaan dan sebagainya, ketika berbuat dolim Allah hancurkan. Allah hancurkan. Ya. Apalagi udah nggak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, dolim lagi. Wah ya, itu lebih ini lagi. Ya. Maka setiap kedoliman akan menemukan jalan pulangnya, yakni kebinasaan dan kehancuran. Cepat ataupun lambat, rela atau terpaksa, sekarang atau nanti, besok ataupun lusa. Maka Allah selalu menyatakan dalam surat Asy-Syura ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin. Allah memberitahukan kepada kita bagaimana cara Allah membalas keburukan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan suatu perbuatan buruk adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi siapapun yang memaafkan,
dan berbuat baik kepada yang berbuat jahat, maka pahalanya langsung dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Artinya begini Pak, kalau dalam Islam tuh, kalau ada orang berbuat jahat sama kita, kita boleh membalas, tapi setimpal. Kalau dia ngelempar kita pakai kerikil, kita pingin balas, ambil kerikil, lempar juga. Jangan dia pakai kerikil, kita pakai batu bata, ya. Bu, itu kegedean Pak, gitu. Woi, malah saya pikir kurang gede ini Ustaz, gitu dia. Ya. Jadi kalau dia pakai kerikil, ya kita pakai kerikil. Ya. Dan Islam membolehkan membalas yang setimpal. Ayat dalam surat Al-Baqarah Allah menyatakan, "Famani'tada 'alaikum fa'tadu bimitsli ma'tada 'alaikum." Kalau ada yang berbuat jahat kepadamu, balaslah dengan yang setimpal. Tapi kalau memaafkan, selalu ada kata-kata faman afa. Kalau memaafkan itu lebih baik. Jadi konsep kita bukan kalau kau ditabok pipi kanan, berikan yang kiri. Bonyok Pak, ya. Tapi kalau dia tabok pipi kanan, kau tabok juga pipi kanannya. Tapi kalau memaafkan itu lebih baik. Jadi Allah membolehkan, kau mau balas silakan, tapi setimpal. Tapi kalau memaafkan itu lebih baik. Ada orang lempar batu bata ke rumah bapak, kompiang gitu. Terus bapak ke Holland Bakery beli roti gitu ya. Datang ke rumahnya, terima kasih ya sudah lempar batu bata ke rumah. Ini roti Holland Bakery gitu ya. Itu berbuat baik. Cuman kira-kira bisa nggak gitu ya? Nah, ini. Takutnya ini ya, kita kasih Holland Bakery besok dia pakai basoka ya. Jadi kadang kita berbuat baik suka disalah artikan. Wah, takut nih sama saya. Bukan masalah takut. Islam itu mengajarkan kita untuk memberikan maaf. Ya. Makanya Allah menyatakan wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidaklah sama antara perbuatan baik dengan perbuatan buruk. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Tapi memang agak berat karena ini akhlaknya para nabi. Ya, tapi kita boleh kalau membalas setimpal. Tapi kalau maafkan itu jauh lebih baik. Kemudian Allah memberitahukan kepada kita dalam surat Al-An'am ayat 160. Bagaimana cara Allah membalas kebaikan dan keburukan itu sangat beda. Kata Allah, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun." Ya. Kata Allah, "Man jaa'a bil hasanati." Barang siapa yang berbuat kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat balasannya. Jadi Allah kalau membalas kebaikan, orang berbuat baik nih, Allah balas 10 kali lipat. Itu cara Allah membalas. Bahkan dalam ayat yang lain, bahkan 100 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat sesuai dengan kehendak Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah. Ini cara Allah membalas kebaikan. Minimal 1 itu balasannya 10. Ya. Tapi kata Allah, "Wa man jaa'a bis sayyi'ati." Barang siapa yang berbuat keburukan, fala yujza illa mislaha. Yang berbuat jahat, berbuat buruk, dia tidak akan dibalas kecuali yang setimpal, seimbang, setara dengan perbuatan buruknya. Wahum la yudlamun. Dan mereka sedikit pun tidak dizalimi. Artinya balasan Allah itu tidak dilebihkan oleh Allah. Karena kalau dilebihkan Allah dianggap zalim. Tidak pula dikurang-kurangi. Kalau dikurang-kurangi nanti yang merasa dizalimi, kok balasannya segitu doang ya Allah, takutnya begitu. Ya, jadi balasannya itu setimpal, setara. Bagaimana dalam surat Al-An'am ayat 160. Kembali kita ke tema kita, kama tadinu tudanu wal jazaa'u min jinsil amal wala yadlimu rabbuka ahada. Sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, maka seperti itu pula
kau akan diperlakukan. Wal jazaa'u min jinsil amal, dan balasan perbuatan buruk akan setimpal dengan perbuatannya. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak mendolimi siapapun ketika Allah menegakkan keadilannya. Ada seorang penulis, beliau dari Mesir kalau nggak salah, namanya Syekh Sofwa Sa'dallah Al-Mukhtar. Beliau menulis sebuah kitab judulnya Anisul Mu'minin, hiburan orang-orang yang beriman. Jadi dalam bahasa Arab, anis itu artinya hiburan atau sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membahagiakan. Al-Mu'minin, orang-orang yang beriman. Beliau, Syekh Sofwa Sa'dallah Mukhtar, beliau dalam kitabnya itu mengisahkan tentang sebuah peristiwa, yakni seorang pengemis yang dihardik di kota Baghdad. Ya. Tentang seorang pengemis yang dihardik oleh orang kaya yang sombong. Jadi beliau menceritakan di Baghdad ada sebuah peristiwa, ada seseorang yang baru menikah dengan perempuan yang cantik. Ketika mereka lagi makan malam, tiba-tiba pintu rumah mereka diketuk, tok tok tok. Kata sang suami, wahai istriku, coba kau lihat, pintu rumah kita ada yang ngetuk. Maka istrinya keluar, dibuka, ternyata ada pengemis. Maka istrinya kembali, dia siapkan makanan dalam piring, kemudian gelas dia bawa itu, dia berikan kepada pengemis tersebut. Dan pengemis itu mengatakan, terima kasih, semoga apa yang kau berikan menjadi keberkahan. Karena seharian ini saya tidak makan dan tidak minum, karena saya adalah musafir yang kehabisan bekal. Maka ketika pengemis itu lagi mau makan, tiba-tiba suami dari perempuan itu keluar. Dan dia langsung ngambil piringnya, dia langsung ambil gelasnya. Sambil mencaci maki, marah-marah dengan mengatakan, enak saja kau mau makan gratis. Ya. Kalau mau makan kerja, dasar pengemis, malas, sono pergi. Ya. Kalau mau makan gratis, ikut MBG, begitu dia. Ya, suruh ikut MBG ya. Kata pengemisnya, Pak, ini Baghdad Pak, ya, bukan Depok. Ya. Akhirnya diusir dia. Diusir, dicaci maki, dimarah-marahi. Sang pengemis gak terima. Dia sakit hati dengan kata-kata orang itu, orang kaya yang sombong itu, maka dia mengangkat kedua tangannya. Ya muntakim, fantakim lana minadh dhalimin. Ya muntakim, wahai Allah yang maha membalaskan dendam orang yang teraniaya. Fantakim lana minadh dhalimin. Balaskan dendam kami kepada orang yang mendolimi kami. Hati-hati kalau ada orang sudah berdoa ya muntakim. Karena di antara nama dan sifat Allah dalam Asmaul Husna itu salah satunya adalah Al-Muntakim, yang maha membalaskan dendam. Ini bapak-bapak kalau baca Asmaul Husna itu pasti kebaca. Ya Muntakim. Dia berdoa itu ya Muntakim. Oh mana? Ada. Oh ini Asmaul Husnanya. Ya. Ya Muntakim, fantakim lana minadh dhalimin. Ya. Wahai Allah yang membalaskan dendam, balaskan dendam kami kepada orang yang mendolimi kami. Fala takbidhu hatta yash'ura ma ash'ur. Jangan kau matikan ini orang sebelum dia merasakan seperti apa yang aku rasakan. Pengemis itu kemudian pergi. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Itu orang kaya tadi yang sombong tadi bangkrut Pak. Bangkrut, usahanya hancur, bisnisnya hancur, punya hutang banyak, rumahnya harus dijual, dia bercerai sama istrinya. Ya. Itu peristiwa di Baghdad. Kemudian beberapa bulan kemudian di kota Basrah. Jadi kalau tadi di Baghdad, ini di kota Basrah. Beberapa bulan kemudian di kota Basrah ada seseorang yang baru menikah dengan perempuan cantik. Dia lagi makan dengan istrinya, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk, tok tok tok. Sang suami bilang, wahai istriku, lanjutkan makannya.
Biarkan aku yang buka pintu karena ada yang mengetuk pintu. Nah, suami yang baik itu begitu, Pak. Kalau lagi makan sama istri, ada kendala, ada apa, istriku, kau aja yang makan, lanjutkan, biar saya beresin. Itu suami yang baik. Lagi mau, saya banget kata bapaknya. Saya banget, kok sama kita sih Pak, ya. Jadi yang suami yang baik itu kita makan nih di restoran, anaknya rewel. Dia bilang, mama makan dulu deh, biar dia saya gendong. Itu suami yang baik. Atau lagi makan, anaknya pipis atau apa, udah mama lanjutin makan biar saya yang cebokin. Itu suami yang baik. Kebanyakan kan begini, no anak lu no rewel no, gua mau makan ya, anak lu kalau rewel anak lu, ya kalau pinter anak gue gitu ya. Itu sering begitu itu bapak-bapak itu biasanya, tapi bukan bapak-bapak di sini, ya bapak-bapak tengah laut sono ya. Ini ya, kalau di sini mau kayaknya nggak ada gitu ya, nggak ada bedanya gitu ya. Nah, suami yang baik tuh begitu, udah mama makan aja deh, saya beresin dulu, nanti kalau udah selesai baru gantian. Itu suami yang baik. Cuman kadang kita udah balik, makanan kita habis juga Pak, kok makanan ayah habis juga gitu ya, kan katanya suruh habisin gitu ya. Maka dia bilang kepada istrinya, wahai istriku lanjutkan kau makan, saya yang buka pintu. Dibuka pintunya oleh orang tadi, ternyata ada pengemis di depan rumahnya. Dia bilang, Bapak tunggu di sini, kami akan berikan makanan dan minuman. Dan kami akan berikan pakaian dan beberapa uang kepadamu. Dia masuk, dia bilang sama istrinya, siapkan makanan dan minuman. Di depan ada orang yang butuhkan makanan dan minuman. Aku akan berikan beberapa helai pakaian dan uang untuk dia supaya dia bisa bangkit kembali dari keterpurukannya. Maka kemudian disiapkan, dia bilang berikan wahai istriku. Istrinya memberikan. Setelah istrinya memberikan, istrinya balik tuh ke dalam tempat makan sambil nangis, sesegukan, nangisnya kenceng banget. Maka kemudian suaminya nanya, kenapa kau nangis? Apa kau tidak ridho aku berikan makanan dan minuman kepadanya? Apa kau tidak ridho aku berikan pakaian dan uang kepadanya? Kata sang istri, bukan itu masalahnya bang. Emang masalahnya apa? Masalahnya yang ngemis di depan rumah itu, dia adalah mantan suamiku ketika di Baghdad. Ya, dia adalah mantan suamiku ketika di Baghdad. Kemudian sang suami barunya dia berkata, kamu tahu siapa saya? Saya adalah pengemis yang dulu diusirnya. Ya, saya adalah pengemis yang dulu diusirnya. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana kau memperlakukan orang lain, seperti itu pula kau akan diperlakukan. Wal jazaa'u min jinsil amal. Dan balasan perbuatan buruk akan setimpal dengan perbuatan buruknya. Ya, dan Allah tidak mendolimi siapapun ketika Allah menegakkan keadilannya. Jadi ketika Allah menjadikan dia seperti merasakan apa yang dirasakan oleh sang pengemis, itu Allah tidak sedang berbuat dolim, tapi Allah sedang menegakkan keadilan. Nah itu kalau di Baghdad dia bilang, kamu tahu siapa saya? Saya adalah pengemis yang diusir. Itu kalau di Baghdad. Kalau di sini, kamu tahu siapa saya? Saya adalah CEO yang menyamar. Terus muncul musiknya teng 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 gitu ya. Kalau di sini ya. Jadi seperti itulah ya. Balasan itu akan setimpal dengan perbuatannya. Kama tadinu tudan wal jazaa'u min jinsil amal wala yadlimu rabbuka ahada. Ada seorang ustadz namanya Ustadz Denny Abdul Wahab. Ustadz Denny ini pernah cerita sama kita. Dulu pada zamannya Pak Harto dulu, ketika itu kan sempat ada peristiwa Priok Pak ya, ada sempat peristiwa Priok, dan kemudian ada beberapa ustadz itu ditangkap dengan tuduhan subversif ya, tuduhan subversif, dengan tuduhan menyinggung negara lah gitu. Nah adalah ketika itu ada salah seorang ustadz ditangkap Pak di daerah Priok, ditangkap. Nah, di tahanan tuh ada tentara yang mukulin itu ustadz. Dipukul kemudian diinjek dadanya pakai sepatu laras tuh Pak. Ya. Sebenarnya tentara itu yang baik banyak.
polisi juga yang baik banyak, yang soleh banyak. Saya ketemu tentara itu baik-baik, soleh-soleh, polisi juga gitu. Cuman kan oknum itu selalu ada Pak ya, oknum selalu ada. Nah ini ustadznya diinjek pakai sepatu laras Pak, dadanya diinjek. Ya ustadz diinjek dadanya, bengek Pak, gitu Pak ya, diinjek. Ustadznya nggak terima itu, dia berdoa itu, orang tahanannya itu juga dengar. Ya Allah, hancurkan kaki yang menginjak dada saya. Ya Allah, hancurkan kaki yang menginjak dada saya. Terus ustadznya disidang ternyata tidak terbukti, bebas. Kata Ustadz Denny, akhirnya tuh ustadz ngajar di IPB Pak. IPB, India, Pakistan, Bangladesh gitu. Oh, bukan ya, IPB, Institut Pertanian Bogor ya. Ngajar tuh ustadz. Lagi ngajar di kelas, tiba-tiba pintu kelas ada yang ketuk, tok 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 gitu. Dia bilang sama mahasiswanya, coba kau buka itu apa pintunya, ada yang ketuk pintu. Dibuka, ada seseorang tuh Pak. Dia pakai kruk tuh Pak ya, yang ditaruh di ketiak dia itu, pakai alat penyangga itu, begini. Kakinya yang kanan nggak ada Pak. Dari paha ke bawah itu nggak ada. Dia masuk, dia langsung sujud sama ustadznya. Dia langsung sujud, dia minta maaf, nangis-nangis. Ustadznya bingung, lu sampean siapa? Ya, kok tiba-tiba nangis minta maaf, sampean siapa gitu. Ustadz nggak inget saya. Nggak inget. Sampean siapa? Saya tentara yang dulu nginjek dadanya ustadz. Oh, nangis langsung ustadznya. Oh, kenapa jadi kejadian doa gue gitu kan? Kenapa kayak doa saya jadi kenyataan gitu? Nangis dia, nangis udah. Terus diajak ke kantornya cerita, kok bisa ini, kejadiannya gimana? Jadi saya pulang dinas malam Ustadz, jam 1-an gitu. Saya ngantuk tiba-tiba motor nabrak trotoar, terus ke kanan, kontainer lewat Pak. Ya, kontainer lewat. Hancur kakinya, kelindas. Ya, kelindas. Dan dia akhirnya begitu sudah diamputasi, pensiun dini, dia merenung itu. Saya punya salah sama siapa gitu kan. Saya punya salah sama siapa. Dipikir-pikir itu Pak. Oh, saya pernah didoain sama seseorang tuh, kaki hancur gitu kan. Dicari akhirnya Pak, dicari telusuri ketemu. Ya wes ya gimana lagi ya. Udah saling memaafkan akhirnya. Ya seandainya nih ya, mungkin seandainya ketika itu dia minta maaf, ya mungkin bisa jadi Allah merubah takdirnya gitu kan. Tapi karena mungkin tidak segera minta maaf, dan mungkin sang ustadz di sepertiga malam terakhir tetap berdoa, ya selesai kejadian. Ya. Tapi kalau seandainya dimaafkan dari awal, ya kita tidak pernah tahu. Nah ini kama tadi nutudan wal jazaa'u min jinsil amal wala yadlimu rabbuka ahada. Kemudian ada Syekh Ali Al-Qarni. Beliau seorang dai, seorang penceramah, seorang ustadz, seorang pendakwah dari Saudi Arabia. Ya, Syekh Ali Al-Qarni. Beliau masih ada kekerabatan dengan Syekh A'id Al-Qarni. Nah, A'id Al-Qarni itu yang menulis kitab La Tahzan, jangan bersedih. Dulu itu bestseller tuh Pak, La Tahzan tuh. Nah ini masih ada kekerabatan. Syekh Ali Al-Qarni. Dalam halakohnya, halakoh itu seperti ini nih, pengajian lah. Dalam halakohnya, beliau memberikan judul halakohnya itu Hakada Allamatnil Haya. Beginilah hidup mengajariku. Nah beliau meriwayatkan sebuah peristiwa yang terjadi di Timur Tengah tentang anak muda yang membawa bapaknya yang sudah tua renta. Bapaknya sekitar usia 80 tahunan. Bapaknya dibawa ke tengah-tengah padang pasir yang sepi, jauh dari rumah penduduk, malam hari lagi. Ya. Maka kemudian bapaknya itu nanya, "Ya bunayya, madza turidu minni huna?" Wahai putraku, apa yang kau inginkan dari orang yang tua ini, yang 80 tahun ini? Apa yang kau inginkan di tempat yang sepi, malam lagi, jauh dari rumah penduduk? Ya. Apa kata anaknya? La budda an adbahak.
saya akan menyembelih bapak. Begitu Pak. Saya akan menyembelih bapak. Ya. Maka bapaknya mengatakan, aha kada jazaul ihsan, beginikah caramu membalas kebaikanku? Kata anaknya, la budda an adwahak walaqad as'amtani wa amlaltani. Pokoknya saya harus nyembelih bapak. Saya udah bosan sama bapak, saya udah gedek gitu Pak. Ya. Maka kata bapaknya, ya bunayya, in kana la budda fadbahni inda tilka sakhra. Wahai putraku, kalau kau memang harus menyembelih aku, sembelihlah aku di padang pasir sebelah sana itu. Maka anaknya bertanya, ya abata, ma darraka an adbahaka huna au hunaka. Wahai ayah, apa untungnya bagimu disembelih di sini atau di sana? Maka bapaknya menjawab, ya bunayya, in kanal jazaa'u min jinsil amal fadbahni inda tilka sakhra walaqad dabahtu abi hunaka walaka misluha ya bunayya. Wahai putraku, kalau ini memang adalah balasan dari apa yang pernah aku perbuat dulu, maka sembelihlah aku di padang pasir sebelah sana. Karena dulu aku menyembelih bapakku di sana. Walaka misluha ya bunayya. Dan sekarang kau membalaskannya kepadaku. Kama tadinu tudan wal jazaa'u min jinsil amal wala yadlimu rabbuka ahada. Sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, maka seperti itu pula kau akan diperlakukan. Wal jazaa'u min jinsil amal, dan balasan perbuatan buruk akan setimpal dengan perbuatannya. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak mendolimi siapapun ketika dia membalaskan dendam orang-orang yang teraniaya. Ada Imam Ahmad dan para penguasa yang zalim. Jadi Imam Ahmad itu hidup di masa setelah Khalifah Harun ar-Rasyid, pada zamannya Khalifah Abbasiyah. Nah, pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid itu pada masa keemasannya Pak, terus digantikan oleh putra-putranya. Nah, setelah digantikan ini mulai agak perubahan. Nah, pada masa itu khalifahnya adalah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wasik. Ya. Ternyata ketiga khalifah ini lebih condong kepada ulama-ulama Mu'tazilah, lebih condong kepada ulama-ulama yang lebih menuhankan akal pikiran ketimbang Al-Quran dan hadis, yang mendahulukan akal daripada Al-Quran. Yang mana para ulama itu mengatakan kalau Al-Quran nggak sesuai dengan pikiran kita, Al-Qurannya yang salah, Al-Qurannya yang harus direvisi. Kalau Al-Quran tidak sesuai dengan perkembangan zaman, Al-Qurannya yang salah, bukan zamannya yang salah. Nah, itu mereka lebih mendahulukan akal seperti itu. Kalau bahasa kita itu, kalau kita beli kopiahnya kegedean, yang salah kepalanya. Begitu Pak. Ya. Yang salah kepalanya, berarti kepala harus dikecilin gitu. Ya. Kan harusnya dibalik. Kalau kepala ini Al-Quran, maka ini akalnya. Ya harusnya ini yang mengikuti Al-Quran, jangan dibalik. Ya, ini Al-Qurannya suruh ngikutin ininya. Ya, seperti itu orang-orang Mu'tazilah, mereka lebih mendahulukan akal. Sehingga orang-orang Mu'tazilah itu mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Dan bukan kalam Allah, bukan firman Allah. Karena menurut orang-orang Mu'tazilah di dunia itu cuma ada dua. Kalau nggak kholik, ya makhluk. Kholik, Pak Kholik nih, ya ada orangnya ya. Kalau nggak kholik, makhluk, ya. Kholik itu pencipta, makhluk yang diciptakan. Maka kalau Allah penciptanya berarti Al-Quran makhluk, begitu. Logika yang digunakan oleh orang-orang Mu'tazilah. Dan dia dekat itu dengan para khalifah. Sehingga khalifah itu mengumumkan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Siapapun yang tidak mengatakan Al-Quran makhluk, kami akan tangkap, kami akan penjarakan. Banyak Pak para ulama ditangkap Pak. Termasuk Imam Ahmad. Imam Syafi'i hampir ditangkap, tapi Imam Syafi'i keburu pindah ke Mesir. Keburu pindah ke Mesir, dari Baghdad ke Mesir. Imam Ahmad ditangkap.
Banyak para imam disiksa, ditangkap nggak kuat, sehingga mereka mengatakan, ya wes lah, Al-Quran makhluk. Akhirnya dibebasin. Ya, ada yang pura-pura, ada yang terpaksa, ada sin. Tapi yang bertahan Imam Ahmad. Imam Ahmad disiksa oleh Al-Ma'mun karena tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Kata Imam Ahmad, Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran firman Allah, Al-Quran kalamullah. Makanya kita diajarkan mengucapkan a'udzubika kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Kalimat Allah yang sempurna itu adalah Al-Quran. Kalau Al-Quran itu makhluk, kata Imam Ahmad, makhluk itu ada dua. Ada benarnya, ada salahnya. Makhluk itu ada lurusnya, ada bengkoknya. Makhluk itu ada sempurnanya, ada cacatnya. Maka Al-Quran benar terus dan tidak pernah salah. Disiksa Imam Ahmad. Sampai akhirnya Imam Ahmad gak tahan. Dia angkat tangannya. Ya muntakim, fantakim lana minadh dhalimin. Wahai Allah yang membalaskan dendam orang-orang yang lemah. Balaskan dendam kami kepada orang yang menganiaya kami. Farriq baini wa baina al-Ma'mun. Pisahkan antara aku dengan Al-Ma'mun. Mati Pak Al-Ma'mun. Mati. Ya, diganti saudaranya Al-Mu'tasim. Sama juga menangkapi orang-orang yang tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Imam Ahmad masih disiksa juga. Imam Ahmad pun angkat tangan. Farriq baini wa baina Al-Mu'tasim. Pisahkan antara aku dengan Al-Mu'tasim. Mati juga Pak. Sampai khalifah yang ketiga Al-Wasik. Sama saja. Akhirnya Imam Ahmad angkat tangan. Ya muntakim, fantakim lana minadh dhalimin. Farriq baini wa baina al-wasik. Pisahkan antara aku dengan al-wasik. Tiga-tiganya mati Pak. Ya, tiga-tiganya meninggal dunia. Dan Imam Ahmad itu dipenjara dalam 3 periode ini 30 bulan. Jadi 30 bulan. Ya kalau diambil rata-rata tiap 10 bulan ada yang mati itu khalifah. Ya, tiap 10 bulan. Nah, siapakah ulama yang menjadi provokatornya sehingga para ulama yang berbeda pendapat itu ditangkap? Provokator namanya adalah Ahmad bin Abi Du'ad. Ini menurut saya Ali Al-Qarni dalam halakonya Hakada Alamat Nilaya. Jadi Ahmad bin Abi Du'ad nanti lebih dikenal dengan nama Ibnu Abi Du'ad. Ibnu Abi Du'ad. Putranya Abi Du'ad. Karena Ahmadnya tidak disebut. Khawatir nanti saru dengan Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad itu Ahmad bin Hambal. Kalau ini Ahmad bin Abi Du'ad. Dialah itu yang nyuruh untuk nangkap Imam Ahmad. Bahkan dia mengatakan kepada khalifahnya, Imam Ahmad itu dhalun mudillun kafir. Imam Ahmad itu sesat dan menyesatkan, kafir lagi. Ya. Sehingga Imam Ahmad itu disiksa. Barulah pada masa Khalifah Al-Mutawakkil, Khalifah yang keempat, baru itu Imam Ahmad dibebaskan dari penjara. Kenapa? Karena Al-Mutawakkil pemahamannya sama dengan Imam Ahmad. Bahwa Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran firman Allah, Al-Quran kalam Allah. Bebaskan Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad dibebaskan, dipulihkan kembali namanya, dan kemudian menjadi ulama di Baghdad. Dihormati kembali. Tapi Al-Mutawakkil ini tahu bahwa yang menghasut saudara-saudaranya itu adalah Ahmad bin Abi Du'ad. Nah, ini Ahmad bin Abi Du'ad. Dan Ahmad bin Abi Du'ad ini kaya raya karena terlalu dekat dengan penguasa. Kalau bahasa kita ini terlalu menjilat lah gitu. Akhirnya ditangkap nih Ahmad bin Abi Du'ad sama Al-Mutawakkil. Kamu yang menghasut saudara-saudara saya. Ya kalau bahasa sekarang sengkuni kali Pak ya. Jadi menghasut penguasa untuk iniin musuh-musuhnya gitu. Ya. Akhirnya ditangkap Ahmad bin Abi Du'ad. Karena dia terlalu kaya untuk ukuran seorang ulama, kekayaannya diambil oleh Al-Mutawakkil, dikembalikan kepada negara. Dan dia dipenjara. Biasa makan enak, biasa hidup enak, dipenjara, stroke dia Pak. Setengah badannya itu mati. Setengah badannya itu mati, yang setengah lagi itu korengan Pak. Korengan, kayak ada belatungnya gitu. Kalau bahasa Jepangnya itu buduk gitu ya, budukan tuh Pak. Ya. Nah karena dia sakit di penjara, akhirnya oleh Khalifah Al-Mutawakkil suruh dibawa pulang. Bawa pulang dia, dirawat di rumah aja. Masih baik nih Al-Mutawakkil. Dibawa pulang, kemudian ada dokter istana yang tiap hari
merawat Ahmad bin Abi Du'ad. Nah, dokter istananya itu cerita. Dia selalu berkata ini, Ahmad bin Abi Du'ad. Hada bisababi da'watil imamul Ahmad. Mali wali imamil Ahmad. Mali wali imamul Ahmad. Apa kata Ibnu Abi Du'ad? Kayaknya saya kena doanya Imam Ahmad deh. Saya ini kayaknya kena doanya Imam Ahmad. Aku yang sengsara, Imam Ahmad sekarang yang beruntung. Aku yang sengsara, Imam Ahmad yang beruntung. Dia mengatakan dokter istana, itu yang mati nih, badannya yang mati nih, kalau ditusuk pakai besi panas, gak berasa apa-apa. Tapi kalau yang korengan ini, yang budukan nih, kalau ada lalat nempel, teriak-teriak Pak. Kata dia, ka'anna jibalud dunya waqa'a alayya. Saya seperti ditiban oleh gunung. Padahal lalat Pak. Tapi dia merasa kayak ditimpa oleh gunung, teriak-teriak. Akhirnya dia mati dalam keadaan mengatakan, hada bisababi da'watil imamul Ahmad, mali wali imamul Ahmad. Ini karena doanya Imam Ahmad. Aku yang sengsara, Imam Ahmad yang beruntung. Ya. Nah ini film ketika Imam Ahmad ini ketika Imam Ahmad di penjara pada masanya Al-Ma'mun, khalifah yang pertama nih. Jadi diperlakukan seperti itu Pak, tangannya dirantai, kakinya dirantai. Ya, pokoknya kalau bahasa sekarang tuh dipermalukan lah, kriminalisasi. Bayangkan ini ulama besar lah Imam Ahmad, Pak. Gurunya Imam Syafi'i dalam bidang hadis. Nah, ini Khalifah Al-Ma'mun. Dia disuruh mengucapkan Al-Quran makhluk gitu doang. Tapi Imam Ahmad gak mau. Ya Amirul Mu'minin, Al-Quran kalam Allah, wa kalam Allah bisifatun bisifatih. Hal yastaqimu an naqula nasibatan bisifatillahi makhluk. Ayudriku haula'i ala qawmihim wa mahabbat rabbihim. Ta'ala Allah an ikhtilafihim wa kabira. Nah ini Ahmad bin Abi Du'ad Pak. Ini provokatornya nih, ya. Nih. Jadi Imam Ahmad itu dikeroyok oleh ulama-ulama dari kalangan Mu'tazilah, ya. Bayangkan ulama besar sekelas Imam Ahmad Pak diperlakukan seperti itu. Untungnya Imam Syafi'i sudah pindah, ya. Nah ini Ahmad bin Abi Du'ad. Bayangkan Imam Ahmad dikatakan dollun mudillun kafir. Imam Ahmad itu sesat, menyesatkan, kafir lagi. Sampai segitu hasutannya Pak. Sehingga banyak para ulama itu ditangkap. Yang bahaya itu kalau yang dekat penguasa yang begini nih Pak. Ya, beda pendapat dikit selesai kita.
Tapi akhirnya semuanya terbalaskan karena doanya Imam Ahmad. Ya, kama tadinu tudan wal jazaa'u min jinsil amal wala yadlimu rabbuka ahada. Semoga Allah menjaga kita, lisan kita, tangan kita, perbuatan kita untuk tidak mendolimi siapapun. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC. Oh, langsung doa Pak ya, karena udah masuk syuruk ya. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.